Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk beraktivitas sehari-hari. Masih bersama saya Ridwan Saleh. Kita akan lanjutkan kajian kita ini dengan aplikasi yang berjudul Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Sebuah aplikasi ya karya almarhum Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfifatullah yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadits. Aplikasi ini adalah aplikasi yang menunjukkan kepada kita langkah-langkah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang belum punya aplikasinya bisa di-download melalui Play Store. Kemudian ketik Pusat Kajian Hadits dan pilih aplikasi Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Bagi yang sudah punya aplikasinya, boleh saja langsung kita mulai. Silakan Anda klik aplikasi Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Ya, kemudian setelah tampil menunya, kita akan klik mulai, ikon mulai. Kemudian kita pilih mulailah dari sini. Kita klik, ya. Kemudian kita klik lagi memulai dengan Bismillah. Ya, di sini ada dua ayat, ya, yang akan kita kaji mengenai basmalah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang penting, ya, maka disunahkan kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Ai kama qala Nabi SAW. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin, sesuatu perkara yang penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca basmilah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputuslah dia dari rahmat Allah. Artinya, kalau kita memulai pekerjaan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya. Karena sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk terima kasih kita sebagai hamba kepada Allah, maka sangat baik kalau pekerjaan tersebut kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, paling tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca doa makan. Kalau kita mau pergi keluar rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan doa keluar rumah dan sebagainya. Ya, jadi dengan Bismillah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berkahnya. Nah, kemudian di sini ada lagi ayat berikutnya, yaitu surah Hud ayat 41. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Surah Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dia berkata, irkabu fiha. Naiklah kamu ke bahtera itu, fiha di dalamnya dengan bismillahi majriha wa mursaha. Dengan membaca bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah berlabuhnya, berlayarnya kapal dan di mana dia berlabuh dengan bismillahi majriha wa mursaha. Di sini mengisahkan bagaimana Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaumnya yang beriman, ya, untuk naik di atas bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang naik di kapal Nabi Nuh sudah pasti selamat. Yang tidak selamat adalah mereka yang tidak naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi ketika air sudah sampai di bagian bawah perahu bahtera, sebentar lagi akan berlayar, maka Nuh diperintahkan oleh Allah dan kaumnya membaca Bismillahi majriha wa mursaha. Padahal itu sudah dijamin aman. Ya, sudah dijamin aman saja masih
diperintahkan membaca bismillah. Apalagi kita kalau naik kendaraan, ya, kita keluar rumah, belum tentu kita dijamin aman, ya. Oleh karena itu sangat baik kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau naik kendaraan dengan Bismillahi majreha wa mursaha untuk kendaraan air misalnya. Nah, satu lagi poin penting di sini, mungkin pemirsa atau jamaah mendengar bacaan yang tadi itu agak sedikit aneh ya, karena tidak umum gitu ya. Bismillahi majreha, tidak majroha. Dibaca Bismillahi majreha karena memang hukumnya adalah imalah. Imalah itu membaca fathah cenderung ke kasroh. Ya, tidak i, tidak a, tidak e, tapi adalah e, majreha. Mengapa dibaca demikian? Karena bacaan Al-Quran kita harus bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi semua bacaan ayat Quran yang kita baca, belajar dari guru kita, itu adalah sesuai dengan bacaan yang turun-temurun. Dari Rasulullah, kemudian sahabat terus sampai ke kita, itu beriwayat. Nah, bacaan yang kita baca ini berdasarkan riwayat Hafs dari gurunya yang bernama Asim. Untuk imalah, untuk riwayat Hafs, hanya pada ayat ini saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat walaupun singkat. Ya, semoga kita semua ini senantiasa dapat menggali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga daripada qaul-qaul para ulama. Demikian, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi memberikan donasi terbaik ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id atau sekali lagi kami ulangi untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.